persatuan umat itu di atas perbedaan kita. Saya juga tidak bersepakat itu, tapi tetap bersepakat dan perlu keterangan dulu. Kalau sebagai yang lain, kan mungkin memang dia berubah tersebut. Tapi kalau dari saya keterangan hukum tidak ada, dan nanti yang berlaku hukum bagi orang yang tidak tahu tidak ada keterangan. Dalam bahasan ini Pak, kita bahas dulu bahasan ini, sebentar tadi singkat kita ini. Dalam bahasan ini juga yang kita dapatkan, karena manusia itu terdiri dari dua, ruh dan jasad. Tidak tahu apakah studi sanadnya, karena saya kalau belajar studi sanad, saya tanya sama istri saya, karena saya orang hukum Islam, kemudian saya ekonomi Islam. Kalau istri saya S1 di Azhar, Fakultas dan Jurusan Hadis. Alhamdulillah sekarang lagi S2 di Azhar, bulan 11 sidang tesis juga studi sanad hadis. Dan tesisnya itu dikerjakan kurang lebih 7 tahun. Tesisnya 1.500 halaman. Saya bukan soal 1.500 halaman yang saya pikir. Setiap kali menjis itu 4 juta. Setiap kali menjilid 4 juta. Setiap kali menjilid 4 juta. Bagaimana kalau menjilid 3 jilid, 1 jilid 500 halaman tesis itu? Bila ini Indonesia saja disertasi tidak ada sampai 500 halaman itu. Tapi begitulah di sana. Kalau disertasi pun ada yang sampai 25 halaman. Di bawah pakai taksi Pak, disertasi. Nah, maka biasanya kalau studi sanad hadis itu katanya susah. Bisa kita bayangkan dalam satu hadis ada 10 orang perawi. Maka tiap satu perawi itu kita ajak dia, kapan dia lahir, di mana dia lahir, di mana rumahnya, siapa gurunya, apakah ketika dia berguru dalam keadaan muda atau sudah tua. Dan apa komentar tetangga-tetangga yang satu orang itu saja. Kata istri saya untuk mencari satu orang itu karena dia studi sanad, kemudian metodologi risetnya adalah metodologi riset pustaka, dia harus duduk di depan laptop 3 hari untuk mencari satu orang itu. Kalau tidak ketemu kan baru dapat. Sudah ketemu gurunya, tapi tidak ketemu komentar ulama-ulama tentang dia. Sudah ketemu ulama, komentar ulama, cuma kita tidak dapatkan. Dalam ilmu hadis ada namanya berubah. Misalnya Dr. Samsu itu seorang perawi hadis, tapi kalau jalan itu jangan sedang, itu tidak berubah dalam ilmu hadis Pak. Dr. Samsu dilihat bahwa beliau ini perawi hadis, tapi kalau jalan ke pasar jangan pakai kolom, jangan pakai kopiah, itu tidak berubah. Sehingga hadisnya dikasih catatan kuning dulu untuk sampai derajat sahih bangsa itu Pak. Itu susah. Kita kembali ke Pak Sanji. Pak Sanji juga sudah ada studi sanadnya. Kebetulan saya punya teman di S2 studi sanad Pak Sanji. Memang dalam Pak Sanji itu ada yang sahih hadisnya, riwayatnya, ada yang tidak sahih. Tapi dalam ilmu hadis juga tidak semua yang tidak sahih tinggalkan. Karena riwayat hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Sahih pun kan dibagi-bagi juga. Ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Hasan juga dibagi. Ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Dhaif itu bukan berarti hadisnya enggak ada. Tapi dia hanya datang satu jalur. Kalau dia datang dua jalur, maka dia nanti ada menjadi hasan. Begitulah secara umum begitu. Saya dapat ilmunya dari situ. Belum juga punya ilmu, punya istri, punya jadi hasan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Sehingga kalau kita misalnya dari Muhammadiyah, jarang kita ketemu warga Muhammadiyah yang baca bersandi. Karena memang dari segi tariknya para ulama kita yang mengkaji, kita di sini kan di wilayah ini tidak memutuskan tadi mengikuti hasil putusan tadi yang ada di sini. Karena kita tidak kajian tadi Pak. Saya ingatkan kembali bahwa kita sebenarnya di majelis tadi, walaupun kita tidak memutuskan tadi,
Tapi kita harus kajian tarjih, Pak. Minimal tidak usah kita kasuistik, tapi kita harus membahas kembali metodologi tarjih yang ada dalam Muhammadiyah, sehingga kita paham bagaimana tarjih itu lahir, metode apa yang ditempuh. Karena hukum itu kan, tarjih ini kan metodologi. Halal haram itu sudah produknya Pak. Ketika tarjih mengatakan baca bersanji itu bid'ah, itu produk jadi. Yang ingin kita dalami, ibarat memasak itu, hukum haram ini sudah mati. Kita tinggal makan saja. Yang paling penting bagi kita misalnya di tarjih dan juga bisa di tabligh, bagaimana cara memasaknya itu, ya kan? Karena masing-masing orang ini kan punya cara memasak masing-masing, sehingga dia bisa menghasilkan makanan. Sama dengan hukum, sama dengan hasil tarjih, itu kan sudah produk jadi. Kita dalam konteks Muhammadiyah, mungkin tempat lain metodologi tarjihnya bisa berbeda. Kita harus lihat dalam agama kita ini ada beberapa loh. Satu loh akidah. Akidah ini kan kita berbicara soal keyakinan. Dan akidah itu dasar hukumnya harus mutawatir. Nggak boleh hadis baik itu dipakai. Maka hadis baik itu diamalkan kecuali salah satunya adalah persoalan akidah. Keyakinan dan keyakinan boleh. Dan akidah itu tidak bisa kita perdebatkan. Allah itu dua, apalagi misalnya tentang ketuhanan dan keimanan itu sangat sedikit ruang untuk berbeda atau diskusi. Tapi kalau tarjih selain akidah ada ruang satu lagi, ada ruang fikih. Ruang hukum di sini fikih itu ada yang sifatnya qat'i, ada yang sifatnya zanni. Kalau qat'i itu artinya sesuatu hal yang tidak bisa terjadi. Atau kalau dalam kata, suatu kata yang hanya memiliki sifat dan arti itu sepakat oleh dua Allah, sehingga tidak ada lagi ruang untuk berdebat saja. Lantaran ini kan ruang berdebatnya luas banget, makanya ada tadi. Kenapa dia ada tadi? Kan ada dua hal yang kontradiksi misalnya. Mana yang kita harus pakai? Oh, Muhammadiyah memutuskan pakai yang ini, bukan berarti yang itu salah. Ini saya masih tahu Pak, warga Muhammadiyah itu yang gitu-gitu banget, baik dunia nyata maupun dunia maya. Mungkin mereka tidak kenal kalau saya Muhammadiyah tadi. Saya bilang tarjih lagi, tarjih ini hanya memberikan arah kepada warga Muhammadiyah dalam ibadah, baik itu ibadah ubudiyah maupun amaliyah muamalah. Sholat kita ya pedoman tarjihnya seperti ini. Tapi bukan berarti kalau pedoman tarjihnya seperti ini ada cara lain, maka cara lain itu salah. Ya, itu juga pandangan Muhammadiyah. Termasuk juga bersanji.